Apa kabar pemirsa sekalian? Selamat datang ke channel ET Indonesia. Orang-orang sekarang sangat mengkhawatirkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga dalam Perang Rusia-Ukraina. Apakah indikasi ini sudah semakin dekat dengan kita? Begitu perang nuklir meletus, itu akan merupakan perang nuklir yang menghancurkan seluruh umat manusia, dan pencetusnya mungkin adalah sebuah pena yang digenggam Putin. Pada tanggal 30 September jam 3 sore waktu setempat, Putin mendorong gerbang St. George Hall, Kremlin. Dia melangkah berjalan menuju ke podium untuk memberikan pidato. Dia mengumumkan bahwa pencaplokan 4 wilayah Ukraina ke Rusia yang diduduki Angkatan Darat di 4 Ukraina Timur secara resmi masuk ke dalam wilayah Rusia. Putin mengatakan, "Hari ini kami menandatangani perjanjian agar Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, wilayah Zaporizhia dan wilayah Kherson menjadi bagian dari Rusia." Подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Adegan ini pada dasarnya terulang kembali pemandangan Rusia pada tahun 2014 yang mencaplok semenanjung Crimea, wilayah Ukraina. Tahap pertama adalah lebih dulu mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia, kemudian mengadakan upacara besar untuk mengumumkan bahwa tanah itu sekarang milik Rusia. Putin menekankan dalam pidatonya bahwa orang-orang dari 4 wilayah ini telah membuat keputusan melalui referendum. Mari kita lihat seperti apa referendum saat itu. Seperti yang Anda lihat, para prajurit dengan senjata dan peluru tajam ini berdiri mengawasi jalannya referendum. Mereka mengetuk pintu dari rumah ke rumah dan meminta warga menandatangani formulir referendum. Putin juga menekankan bahwa referendum ini sejalan sesuai piagam PBB. Lalu bagaimana ekspresi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara lainnya? Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyatakan bahwa setiap pencaplokan wilayah suatu negara secara paksa adalah pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional, dan bahwa tindakan Rusia adalah eskalasi berbahaya yang tidak memiliki tempat di dunia modern. Pernyataan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Twitter bahkan lebih langsung. Dia mengatakan bahwa pencaplokan ilegal yang diumumkan oleh Putin tidak akan mengubah kepemilikan Ukraina, sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggunakan merebut wilayah tetangga untuk menggambarkan Putin. Biden, baiklah, Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui ini, yaitu aneksasi tanah Ukraina, dan sejujurnya, dunia juga tidak akan mengakuinya. Dia tidak bisa begitu saja mengambil wilayah tetangganya, lantas selesai begitu saja. The United States is never going to recognize this, and quite frankly, the world's not going to recognize it either. He can't seize his neighbor's territory and get away with it. It's as simple as that. Yang tak terpikirkan adalah referendum Putin kali ini membuat Tiongkok jadi canggung. Mao Ning, juru bicara Tiongkok, harus menahan diri untuk tidak membuat pernyataan yang jelas, tetapi hanya menekankan bahwa saya berharap semua pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan baik melalui dialog dan negosiasi. Kita bisa merasakan ketidakberdayaannya. Jika Anda mengatakan Anda tidak mendukungnya, Anda akan sepenuhnya menentang Putin. Jika Anda mengatakan mendukungnya, bukankah itu berarti sama saja Anda mengatakan juga mendukung Taiwan dapat mengadakan referendum untuk mendeklarasikan kemerdekaannya? Dengan begitu, bukankah Xinjiang dan Tibet juga dapat mengadakan referendum? Menanggapi aneksasi dan perilaku Rusia, Ukraina segera melakukan 2 tindakan balasan yang luar biasa pada hari yang sama. Salah satu dari 2 respon utama bersifat simbolis dan yang lainnya mengejutkan. Yang pertama adalah bahwa Zelensky secara terbuka menandatangani aplikasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO di Jalan Kiev beberapa jam setelah Putin mengumumkan pencaplokan wilayah Ukraina. Anda harus tahu bahwa ketika Rusia menginvasi Ukraina, salah satu alasan yang dikatakan adalah ekspansi NATO ke arah timur, dan Ukraina selalu mengendalikan diri dalam hal ini untuk tidak bergabung. Paling-paling, minta bergabung dengan komunitas ekonomi Uni Eropa. Dan sekarang Ukraina ditekan oleh Putin,
terpaksa bergabung dengan aliansi militer NATO. Zelensky bahkan mengeluarkan pernyataan kerasnya dengan mengatakan, selama Putin masih menjadi Presiden Federasi Rusia, maka Ukraina tidak akan melakukan negosiasi apapun dengan Rusia. Hari ini, Ukraina mengajukan permohonannya agar ia menjadi masalah hukum. Proses permohonan kami sejalan dengan pentingnya Ukraina dalam mempertahankan seluruh kelompok. Kami mengajukan permohonan tersebut dengan proses jalur cepat. Jika itu adalah permintaan untuk bergabung dengan NATO, dalam jangka waktu pendek masih termasuk sebuah serangan balik simbolis, lalu serangan balik lainnya adalah tamparan secara langsung. Menurut sebuah laporan dari jaringan satelit Rusia, tentara Ukraina tiba-tiba menyerbu Kherson Oblast, salah satu dari 4 negara bagian yang diumumkan Putin untuk dicaplok, dan roket HIMARS secara akurat membunuh orang nomor 2 pro-Rusia yang bertanggung jawab atas keamanan rejim. Menurut analisis, Dinas Intelijen Ukraina menguraikan sistem komunikasi pihak lain dan kemudian melakukan operasi pembunuhan jarak jauh ini. Sebenarnya, di sisi Ukraina, ada operasi militer besar lainnya yang hampir selesai. Tentara Ukraina telah mengambil alih Yampil di wilayah Donetsk yang dicaplok Rusia dan kemudian mengepung Charitsny dari kedua sisi. Tempat ini disebut Charitsny. Ini sama dengan menyelesaikan pengepungan Liman, benteng penting tentara Rusia, mengendalikan satu-satunya jalur suplai tentara Rusia, yang juga sama dengan memblokadir tentara Rusia. Suatu rute yang bisa digunakan untuk mundur ke timur. Sekarang ada lebih dari 5.000 tentara Rusia di Liman yang diminta berjaga mati-matian. Ukraina melalui drone menemukan mereka. Beberapa konvoi Rusia telah melarikan diri dari sini. Pada saat yang sama, tentara masih maju ke arah Kremina. Situasi terbaru adalah Brigade Lintas Udara Ukraina telah menguasai kembali Drobysev, kota kunci yang berjarak 5 km dari Liman. Ini adalah Liman, posisinya sekitar 5 km jauhnya, telah diduduki kembali. Lalu apa yang kita lihat di bawah ini adalah pemandangan di mana bendera dikibarkan untuk foto bersama setelah Ukraina menduduki kota. Di satu sisi adalah Putin mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina ke Rusia dan bersumpah untuk membela negara dengan segala cara. Di sisi lain, teman-teman Zelensky terus menyerang dan merebut kembali di 4 wilayah ini dan sama sekali menolak untuk berbicara kepada Putin. Sebenarnya perang ini sudah benar-benar mencapai titik pada suatu situasi. Dalam kondisi sangat berbahaya, tidak ada jalan kembali lagi. Situasi perang saat ini adalah bahwa Ukraina sedang melakukan serangan balasan besar-besaran dan tentara Rusia terus mundur. Tidak ada kemungkinan pembalikan dalam jangka pendek, maka mungkin ada suatu pilihan yang sangat mengerikan. Sama sekali tidak ada cara bagi Putin mengubah kekalahan menjadi kemenangan untuk mempertahankan keempat wilayah ini. Dalam keadaan terdesak dengan tergesa-gesa, sangat mungkin dia menggunakan senjata nuklir, apa yang pernah diucapkan Putin berupa ancaman. Putin secara langsung menyiratkan bahwa Amerika Serikat membom Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Pertama mereka menggunakan senjata nuklir, dan juga mengklaim bahwa Amerika Serikat sekarang menduduki Jerman dan Korea Selatan, dan dia bersumpah untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk mempertahankan 4 wilayah yang diduduki oleh Rusia. Implikasi nuklir Putin sudah sangat jelas. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, pada dasarnya dapat diasumsikan bahwa Putin bersedia menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan apa yang dia inginkan. Ini bukan hanya pendapat kami. Beberapa hari yang lalu, mantan Presiden Trump sudah punya firasat seperti itu. Ketika Trump diwawancarai oleh media Amerika pada tanggal 27, ketika pembawa acara bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu terjaga di malam hari?" Inilah yang dia katakan. Dia bilang, "Saya pikir bahwa kita bisa berakhir di Perang Dunia Ketiga, dan hal-hal buruk yang terjadi di Ukraina mungkin akan terjadi lagi. Dalam beberapa tahun, saya pikir kita mungkin sudah berada di tempat paling berbahaya karena nuklir." Ada netizen telah membuat diagram simulasi perang nuklir. Kesimpulan yang diberikan adalah tidak ada seorang pun di bumi yang dapat melarikan diri.
Dalam 24 jam setelah perang nuklir, di kedua belah akan ada 178 juta orang akan mati. Mungkin saat ini Anda masih bisa duduk di bangku, tetapi polusi nuklir akan menyebar ke dunia pada hari kedua, dan dalam 6 hari 3 provinsi Timur Tiongkok akan habis, dan seluruh Tiongkok akan habis dalam waktu 3 minggu. Setelah 1 bulan, seluruh umat manusia habis. Setelah itu, bumi akan memasuki musim dingin nuklir. Setelah 2 bulan, tidak akan ada sinar matahari lagi di bumi. Setelah 10 bulan, bumi pun tamat. Bukankah ini sangat menakutkan? Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Keinginan egois manusia, keserakahan, dan kekejaman, ditambah lagi kekejaman tanpa garis batas benar-benar akan mengarah pada hasil seperti itu. Jadi adakah orang yang bisa mencegah akibat ini? Memang benar bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, tetapi menyelamatkan orang sering dilakukan melalui kinerja mereka sendiri di sini, bukan? Yang menarik ada seorang yang menantang Putin, dan dia menantang senjata nuklirnya. Siapa orang ini? Dia adalah Elon Musk. Sebenarnya, Elon Musk telah terlibat sejak awal dalam perang Rusia-Ukraina. Saat itu, Elon Musk memberikan penerima Starlink ke Ukraina secara gratis. Sehingga setelah perusahaan telekomunikasi darat Ukraina dihancurkan oleh tentara Rusia, sinyal jaringan masih dapat sepenuhnya dipulihkan. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Fedorov, memuji bahwa Ukraina sekarang memiliki 11.000 terminal Starlink. Itu setara dengan menghancurkan stasiun informasi Rusia. Tidak hanya itu, Elon Musk juga telah dioptimalkan oleh Ukraina. Secara khusus adalah perangkat lunak terminal Starlink agar jaminan rahasia lebih kuat. Menurut informasi bahwa bawahan Elon Musk menantang Putin, mereka mengatakan bahwa Rusia boleh coba meluncurkan satu senjata nuklir ke wilayah yang tanpa manusia. Mungkin senjata nuklir tersebut akan terbang kembali ke asalnya. Beberapa ahli berkomentar bahwa ini secara teoritis bisa dilakukan. Orbit Starlink memiliki cakupan yang rendah dan luas, sehingga secara teoritis dapat sepenuhnya mengganggu senjata nuklir, dapat mengirim sinyal palsu ke rudal. Jika tidak peduli apakah Elon Musk benar-benar memiliki teknologi seperti itu, satu hal adalah jangan melakukan percobaan terhadap masa depan umat manusia, karena nyawa manusia dipertaruhkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda punya pandangan lain, silakan tinggalkan pesan untuk kita diskusikan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like serta bunyikan lonceng. Salam. Dan lonceng. Salam.